wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Yang sama-sama kita hormati Bapak pengurus Masjid Al-Hijrah beserta seluruh jajaran kepengurusannya, yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Kaji yang akan kita sampaikan pada malam hari ini, kita ambilkan dalilnya di dalam Al-Quran, surat yang keempat. Lai tahu surat nang kampe surat apa Pak? Surat An-Nisa. Surat yang keempat, surat An-Nisa, ayat yang ke-36. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub. Sadaqallahul aliyyul azim. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyampaikan informasi, menyampaikan pesan kepada kita. Pesan yang Allah sampaikan di dalam ayat tersebut, ada perintah untuk senantiasa berbuat kebaikan. Jadi di dalam Al-Quran ini Pak, banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang perintah untuk berbuat kebaikan. Salah satunya adalah surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-36. Dan ternyata di dalam ayat ini Allah jelaskan secara khusus kepada siapa saja kita harus berbuat kebaikan. Ternyata di dalam ayat ini Allah jelaskan secara khusus. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat penggalan ayat diawali dengan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Apa kata Allah? Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu sekali-kali mempersekutukannya. Jadi Bapak dan ibu-ibu, jelas di dalam ayat ini disampaikan, jangan sekali-kali kita menyembah selain daripada Allah. Kenapa? Karena menyembah selain daripada Allah itu jelas dosanya itu besar, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita diperintahkan untuk menyembah kepada Allah, apa perintah selanjutnya? Perintah selanjutnya di dalam ayat ini Pak, kata Allah, wabil
walidaini ihsana. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu Pak, ketika ada perintah untuk menyembah Allah, maka perintah setelahnya atau perintah sesudahnya itu bergandengan dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Sama halnya dengan perintah solat Pak. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan perintah solat di dalam Al-Quran, maka bergandengan dengan perintah untuk menunaikan zakat. Aqimis solah wa atuz zakah. Dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Artinya bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, perintah berbuat baik yang pertama di dalam ayat ini adalah kepada kedua orang tua. Kalau kita berbicara tentang berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua, semua kita yang hadir di masjid ini Pak, belum tentu kita bisa menjadi orang tua Pak. Belum bisa kita dipastikan menjadi orang tua. Tetapi semua kita yang hadir di masjid ini, kita sudah dipastikan menjadi seorang anak. Pertanyaannya, bagaimanakah sikap seorang anak yang benar-benar berbakti kepada kedua orang tuanya? Dari dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau pernah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan dari Abdullah bin Mas'ud kepada baginda Rasulullah. Kece Abdullah bin Mas'ud kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, ainal amal ahabbu ilallahi ta'ala. Ya Rasulullah, apa amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Thumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasannya ada 3 amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan salah satu dari amalan ini sudah kita amalkan. Apa yang pertama? Amalan yang pertama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah as-salatu ala waqtiha. Salat yang dikerjakan tepat pada waktunya. Jadi Pak, yo salat lanan pertama amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis juga disebutkan yang dimaksud dengan solat yang dikerjakan tepat pada waktunya itu adalah solat yang kita kerjakan di awal waktu Pak. Jadi ketika azan sudah berkumandang di masjid Pak, ketika azan sudah berkumandang di masjid Bu, maka bersegeralah kita untuk menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sampai tabalik Pak, ketika panggilan manusia yang memanggil, contoh dipanggil dek komandan Bu, dipanggil dek komandan,
capek awak tiba, capek awak laksanakan. Ketika dipanggil di atasan awak, capek awak lakukan, capek awak kerjakan. Tapi ketika yang memanggil kita itu adalah panggilan Allah, berkumandang azan di masjid, bahwasanya berkumandang azan di masjid itu Pak, tidak hanya menandakan masuknya waktu solat, melainkan berkumandangnya azan di masjid itu adalah menandakan untuk kita mengerjakan solat. Kalau kita benar-benar menyadari Bu, sadar kita bahwasannya solat yang dikerjakan tepat pada waktunya itu merupakan amalan yang utama di dalam Islam, atau amalan yang dicintai oleh Allah. Kira-kira masjid kita kok penuh atau tidak Pak? Kalau setiap kita sadar waktu bahwasannya solat yang dikerjakan secara berjamaah itu merupakan amalan yang dicintai oleh Allah, penuh atau tidak masjid kita kok Pak? Tak tamui Pak. Makanya bapak dan ibu-ibu, kalau kita bandingkan, mungkin ada sebagian di antara bapak dan ibu-ibu yanglah pernah melaksanakan ibadah haji atau yanglah pernah melaksanakan ibadah umroh. Coba bandingkan. Kalau di kota Mekah dan di kota Madinah itu Bu, kalaulah azan berkumandang di masjid, kendaraan itu berhenti Pak, berhenti kendaraan. Untuk menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kok di Kota Padang le mana itu Pak? Azan di masjid le berhenti kendaraan Pak. Bahkan mohon maaf Bapak dan Ibu, jangankan orang azan di kota Mekah dan di kota Madinah Bu, alun azan saya orang di kota Mekah dan di kota Madinah itu orang sudah berbondong-bondong pergi ke masjid. Kalau di Siko Bapak dan Ibu-ibu sidang jemaah yang dimuliakan, di tempat lain Pak ada di Siko Pak. Mohon maaf Pak, ada sebuah kisah Pak, kisah nyata terjadi di suatu kampung Pak. Jadi pas pagi jam 9 tuh Pak, jam 9 pagi, yang biasa azan tuh siapa muazin atau Bilal. Jam 9 pagi Pak, azannya Pak, azannya Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azannya Pak. Tak dama sampai kedua Pak, pakai mic luar Pak, pakai mic luar. Apa terjadi Pak? Orang yang sedang apa-apa yang sedang merelok genteng loteng turun Pak, tarik datang ke masjid. Ibu-ibu yang sedang masak, sedang lama masak di rumah Pak, nyomatin kompor tu langsung nyampe ke masjid Pak. Anak-anakku Pak, bocah-bocahku asik sedang main Pak, berhenti main, langsung nyampe ke masjid. Tiba di masjid itu Pak, ditutupilah pintu masjid itu sampai selesai azan Pak, sampai selesai azan. Lah selesai azan baru dibuka dek Bilal tadi pintu masjid. Orang lah rami di luar, tak rami orang di luar Pak, penuh warga di luar. Pas dibuka pintu tu dek Bilal Pak, kecek warga, angku sakit kecek, angku ndak waras kecek, aliran mako kecek, ndak ada orang azan jam 9 pagi do kecek. Dijawab lah di Bilal tadi, sabananyo nan sakit sia kini kecek. Tadi subuh, ambo azan subuh kecek, ndak ada orang yang datang ke masjid do kecek, ndak ada orang tiba ke masjid do. Kini jam 9 pagi ambo azan, Pak kok rami orang datang ke masjid. Dia bapak dan ibu-ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kok jemaah langang tu boleh aja dicoba sekali Pak. Tapi jangan cocok Pak. Kok kejadian nyata di tempat lain tu. Karena bapak dan ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah,
Waktu solat itu sudah ditentukan di dalam hadis. Waktu solat subuh mulai dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Waktu solat zuhur ketika matahari tergelincir ke arah barat sampai bayang-bayang setinggi badan. Waktu solat asar ketika bayang-bayang sudah setinggi badan sampai tenggelamnya matahari. Waktu solat maghrib mulai dari tenggelamnya matahari sampai hilang awannya senja merah. Dan waktu salat isya mulai dari hilangnya awan senja merah sampai pertengahan malam. Dan waktu salat ini Pak tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat nanti. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu amalan yang pertama yang dicintai oleh Allah. Kemudian yang kedua, amalan yang dicintai oleh Allah itu adalah birrul walidain, berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ambo ada sebuah kisah, Bu. Kisah ko disampaikan oleh seorang ulama yang berasal dari Arab. Jadi ketika ulama ini sedang berceramah, Bu, di hadapan seluruh jamaahnya, nyo sampaikanlah cerita itu. Kok kisah nyata, Pak? Jadi ada seorang pemuda, nyo bawalah orang tuanya baru be ke rumah sakit, Pak. Sesampainya di rumah sakit, ketika akan masuk ke dalam ruangan dokter, pas kebetulan seketika itu dokternya seorang perempuan, Pak. Kece ibu dokter, silakan masuk, Pak. Silakan masuk, Bu. Ketika disuruh masuk deh ibu dokter tadi, Pak, masuk dia, anaknya masuk, ibunya masuk. Tapi ketika disuruh duduk dia ibu dokter, silakan duduk, Pak, silakan duduk, Bu. Nan anaknya tadi niyo duduk. Tapi nan orang gaeknya tadi ndak niyo duduk. Disuruh duduk ndak niyo duduk, Pak. Lalu Bapak dan Ibu-ibu, di atas meja ibu dokter tadi itu kan ada buku, ada pena dan ada alas meja, Pak. Buku pena tadi nyo ambil dia orang gae, nyo lempar dan nyo pelantiangan gitu. Kemudian ibunya tadi kan mau pakai jilbab ke rumah sakit. Tiba di rumah sakit itu jilbabnya nyo tanggan, dipasangan di anaknya, nyo tanggan balik ada ibunya, nyo pasangan lo balik ada anaknya, nyo tanggan lo balik ada ibunya. Ala kece dokter, onde mandi, layaman kau nak cek. Ditanyalah ke anaknya, wahai pemuda, siapakah beliau, katanya. Dijawab oleh anaknya tadi, beliau ini adalah orang gae ambo yang telah melahirkan ambo, katanya. Kece ibu dokter, berarti orang gaekmu sudah gila, katanya, lah gilo, katanya, ndak waras lagi, katanya. Dijawab dia anak, batu bu dokter, katanya. Memang orang gaya ambo kolah gilo, ndak waras lagi, kece. Makanya ambo bawa ke rumah sakit, kece. Ditanya oleh ibu dokter, sejak bila orang gaya angku gilo, kece. Dijawab di anaknya, jadi orang gaya ambo ko gilo sejak masih kecil, kece, sampai sekarang gitu. Bingung bu dokter tadi, kok bisa gitu? Kok bisa kamu lahir ke dunia, katanya. Tolong ceritakan, katanya. Diceriton di anak tadi. Jadi begitu ceritanya bu dokter. Jadi dahulu kakek saya memaksakan menikahkan ibu saya ini dengan seorang laki-laki, dan laki-laki itu merupakan laki-laki yang tidak bertanggung jawab, katanya. Tidak tanggung jawab. Setelah saya lahir, kemudian ayah saya itu pergi, tidak tahu pergi kemana, katanya. Kece bu dokter,
Berarti engkau yang telah menjaga dan merawat ibumu sejak masih kecil. Betul Bu Dokter, sayalah yang menjaga dan merawat ibu saya sejak saya masih kecil. Lalu dijawab deh Bu Dokter tuh Bu, wahai anak muda, kan ibumu ini dia sudah gila, sudah tidak waras katanya. Mungkin sampai kapanpun orang gaekmu ini tidak akan sembuh kecil dokter. Tidak akan sembuhnya kecil. Mustahil untuk sembuh kecil. Mungkin orang gaek engkau tidak juga kenal denganmu, walaupun engkau sekaligus anak kandungnya. Maka dijawablah oleh pemuda itu, betul sekali Bu Dokter kecil. Mungkin orang gaek Amboko tidak sembuh lagi kecil. Mustahil untuk sembuh lagi. Mungkin orang gaek Amboko tidak lo kenal dengan diriku, walaupun saya itu adalah anak kandungnya. Tetapi Bu Dokter harus ingat katanya, walaupun ibu saya tidak pernah kenal dan tidak pernah tahu dengan saya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kalau saya ini adalah anak kandungnya dan saya wajib berbakti kepada ibu saya. Karena ini jelas bukanlah perintah ustaz, karena ini jelas bukanlah perintah ulama, karena ini langsung perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkit cerita apa-apa dan ibu-ibu, mandanga jawaban dari pemuda tadi, yang menangi Bu Dokter tadi, menangi Bu. Lalu berkata, kecil Bu Dokter, wahai anak muda, selama ini saya menjadi seorang dokter, saya sudah banyak sekali mendengarkan tausiah dari ustaz, mendengarkan ceramah dari ulama, tetapi ceramah itu tidak pernah masuk dan singgah di dalam hatiku. Tapi setelah saya mendengarkan jawaban darimu, jawaban yang penuh dengan hikmah, ternyata itu langsung menyentuh hatiku dan masuk ke dalam hatiku sehingga menetes air mataku. Jadi apa-apa dan ibu-ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berbakti kepada kedua orang tua itu ternyata merupakan suatu hal kewajiban yang dilakukan oleh seorang anak. Kemudian yang ketiga, apa amalan yang dicintai oleh Allah? Yang ketiga, amalan yang dicintai oleh Allah adalah al-jihadu fi sabilillah, berjihad membela agama Allah. Dikola tiga amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, itu perintah berbuat baik yang pertama kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua, kepada siapa kita harus berbuat kebaikan? Nan kedua bapak dan ibu-ibu, di dalam ayat ini kita harus berbuat kebaikan kepada wal yatama wal masakin, dan berbuat baiklah kepada anak yatim dan kepada orang-orang miskin. Jadi apa-apa dan ibu-ibu, perintah berbuat baik dan kedua adalah kepada anak yatim dan kepada orang-orang miskin. Kok kita harus berbuat baik kepada anak yatim Bu? Nabi Bu, ketika ditanya sia kawan Nabi nan pertama besok di akhirat, jawaban dari Nabi Muhammad adalah, temanku yang pertama besok di akhirat itu bukanlah orang kaya, kata Nabi. Temanku yang pertama besok di akhirat bukanlah orang yang rajin melaksanakan solat malam, melainkan temanku yang pertama besok di akhirat, kata Nabi Muhammad, adalah anak yatim. Makanya di dalam hadis itu kan juga disebutkan Pak, kata Rasulullah, sesungguhnya aku bersama-sama dengan anak yatim besok di dalam surga, itu diibaratkan seperti jari telunjuk dan jari tengah.
Jari telunjuk dan jari tengah ko jauh atau dakek bu? Oh bu, dakek, dakek pak. Jadi begitulah perumpamaan anak yatim bersama-sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Makanya bu, untuk kita bisa masuk ke dalam surga itu bu, ternyata jalannya tuh ndak cie bu, ndak cie jalannya pak. Ternyata jalan untuk masuk ke dalam surga tuh banyak pak. Mungkin, mohon maaf bu, mungkin kita orang yang jarang melaksanakan sholat malam, jarang kita melaksanakan sholat malam. Mungkin kita jarang juga mengerajuan puasa sunnah, puasa Senin Kamis. Mungkin kita indaklah orang nan kayo, pak. Orang nan kayo, orang yang punya banyak harta, sehingga kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji dan kita juga tidak bisa melaksanakan ibadah umroh. Tetapi ingat pak, tetapi ingat bu, ternyata ada satu amalan yang bisa kita kerjakan yang memasukkan diri kita ke dalam surga. Apa amalan tersebut? Berbuat baiklah kepada anak yatim. Ustaz, ba'a caro berbuat baik kepada anak yatim Ustaz. Ambo orang dak kayo do Ustaz. Ambo orang dak banyak piti, dak banyak kepeng do Ustaz. Berbuat baik kepada anak yatim kok pak, berbuat baik kepada anak yatim kok bu, dak harus menggunakan uang do, dak harus menggunakan piti do. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Contohnya bu, kok contoh bu, misalnya ibu dan bapak punya cucu atau punya anak lah. Anak atau cucu ibu dan bapak pas bana tahun kini, pas bana tamat SMP pak. Dan kebetulan di dakek rumah awak ada anak yatim. Anak yatim tuh kurang mampu, tidak mampu doh. Kenapa tidak kita sumbangkan baju bekas anak kita yang mungkin tidak bisa dipakai kepada anak yatim? Dan kebetulan anak yatim tadi itu anaknya baru masuk SMP loh. Anak awak tamat SMP, anak yatim tuh baru masuk SMP. Kenapa tidak kita sumbangkan saja kalau sekiranya kita tidak sanggup membelikan yang baru? Pi kok sanggup kita membalian yang baru bu? Balian yang baru. Pi kalau tidak sanggup kita membalian yang baru, maka kita sumbangkan saja baju-baju bekas anak kita kepada anak yatim. Bapak mau itu Ustaz. Kalau apa-apa dan ibu-ibu menunggu anak yatim meminta ke rumah, ditunggu anak yatim tu meminta datang ke rumah awak, mungkin tidak datang-datangnya ke rumah. Tak datangnya ke rumah, tak niyo ke anak yatim tu minta ke rumah awak do pak. Gengsi lo nya tu. Tapi karena kita sadar, karena kita mengetahui di dekat rumah kita itu ada anak yatim yang tidak mampu, maka kita harus berbuat baik kepada anak yatim. Jangan sampai pak, dan sampai bu, dek gara-gara awak tidak memperhatikan anak yatim. Di dalam Al-Quran Allah tegas sampaikan, kata Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang dikatakan pendusta di dalam agama? Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Dan sampai pak, dan sampai bu, kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dikatakan pendusta di dalam agama karena kita tidak mau berbuat baik kepada anak yatim. Kemudian bapak dan ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita juga harus berbuat baik kepada orang-orang miskin. Kok kita harus berbuat baik kepada orang-orang miskin pak? Terkadang orang miskin itu ya susah hidupnya pak, susah. Terkadang dalam sehari itu sekali makannya. Makanya kita juga harus perhatikan orang miskin. Terkadang mohon maaf pak, mohon maaf,
tradisi awak Pak. Misal awak ada acara Pak, awak ada acara gadang Pak. Misal awak ada acara baralek Pak, baralek gadang Pak. Kenapa yang kita undang itu kebanyakan para pejabat, misalnya gubernur, misalnya anggota dewan, misalnya bupati, misalnya pokoknya pejabat-pejabat tinggi yang diundang. Tapi mohon maaf, anak yatim, fakir miskin nanado di dakek rumah ndak nyundang loh. Ndak nyundang loh. Tak kadang lupa nyundang. Mbak kok mau itu, Bu? Mbak kok mau itu, Pak? Ustaz, mau dikolo Ustaz. Kalau yang diundang tu para pejabat, Ustaz, kalau yang diundang tu bupati, Ustaz, kalau yang diundang tu anggota dewan, Ustaz, mohon maaf Ustaz, capek balenya Ustaz, gadang balenya Ustaz. Tapi mohon maaf Ustaz, kalau yang diundang tu fakir miskin, kalau yang diundang tu anak yatim, lambe balenya, sakit balenya. Makanya kini ko, zaman kini ko buat banyak terjadi perceraian. Terkadang mohon maaf Bu, Senin menikah, Jumatlah cerai Pak. Kok itu bisa terjadi? Karena salah satu penyebabnya adalah karena tujuan pernikahan itu adalah mencari keuntungan. Jadi pernikahan itu tujuannya itu adalah bukan mencari keuntungan. Jadi ya Bapak dan Ibu-ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, walaupun orang miskin tu tidak bisa haji, walaupun orang miskin tu tidak bisa umroh, walaupun orang miskin tu tidak bisa bersedekah, tidak bisa berzakat, tidak bisa berinfak, banyak amalan lain yang bisa ia kerjakan. Dan bahkan amalan itu menandingi dari amalan-amalan sedekah yang kita lakukan. Contoh, bukankah ketika kita mengerjakan solat sunnah duha, rutin kita solat sunnah duha 2 atau 4 rakaat, bukankah setiap persendian gerakan-gerakan yang kita lakukan di dalam solat itu, bukankah itu juga dinilai sebagai sedekah? Bukankah ketika senantiasa kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, bukankah ketika kita mengerjakan salat sunat 2 rakaat sebelum subuh, itu keutamaannya sangat luar biasa Pak. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Jadi ternyata banyak amalan-amalan lain yang bisa dikerjakan oleh orang-orang miskin selain daripada pergi haji, umroh dan bersedekah. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, itu perintah berbuat baik yang kedua. Wal yatama wal masakin. Kemudian yang ketiga Pak, kepada siapa kita harus berbuat kebaikan. Di dalam ayat ini Allah jelaskan kita harus berbuat kebaikan kepada wal jari dzil qurba wal jaril junub. Berbuat baiklah kepada tetangga. Sebelum ambo lanjut, ambo tanya ke ibu-ibu, Bu, layaman sama tetangga Bu? Alhamdulillah. Pak, layaman sama tetangga Pak? Alhamdulillah. Mohon maaf Bu, mohon maaf. Tak kadang dek gara-gara sibuk dengan HP Pak, dek gara-gara sibuk dengan handphone. Misal di dalam HP ku kan ada namanya WhatsApp, Pak. Di dalam WhatsApp tu ada grup, ada grup masaji gitu Bu, ada grup komplek gitu Bu. Ustaz, dah banyak grupnya Ustaz, grup komplek bu masaji, tagang apa dia Ustaz kecil, saking banyaknya grup kau kecil. Misal Bu, di dalam cie grup tadi ada anggotanya tu sekitar 100 orang Pak. Kau contoh Pak. Tak kadang ada ambo perhatian Pak, ada orang 100 orang ada di dalam grup tu. Tentu ke 100 yang deh, tentu deh sia laki,
siabinie, baragajie, makanan favoritnya, tentu kasaratir-ratirnya. Tapi mohon maaf Bu, dengan tetangga yang ada di sebelah rumah, ndak basapuan, ndak saling tegur sapa. Di dalam hadis disebutkan, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jari. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada hari akhir, maka hendaklah ia berbuat baik kepada tetangga. Mohon maaf, walaupun ibu orang narajin sumbayang, walaupun apa orang narajin sumbayang, rajin puasa, rajin zakat, rajin solat malam, tapi hubungan baik dengan tetangga indak bailoan. Kecek Rasulullah, tempat kita bukanlah di dalam sarugo, melainkan tempat kita di dalam neraka. Bayang tu bah. Wala panik beribadah ke masjid wah, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya wah. La panik lo solat malam wah. Tapi dek gara-gara nan cie indak basapuan dengan tetangga, tempat kita bukanlah di dalam surga, melainkan di dalam neraka. Sampai di sekolah masih aman sama tetangga Bu. Alhamdulillah. Terkadang mohon maaf Pak, tradisi gitu, kok tradisi lo balik Bu? Misal selesai solat hari raya Idul Fitri Bu, baru bana selesai solat hari raya Idul Fitri Pak, langsung nyokaluan oto Fortuner, langsung nyokaluan oto Alphard, nyokaja orang Solo, nyokaja orang Bukit Tinggi. Tetangga nanado di sebelah rumah donya nyokaja do Pak. Kini yang buat tanya ke ibu-ibu, mana banyak dosa awak ke tetangga daripada ke orang Solo, daripada ke orang Bukit Tinggi? Mana banyak? Banyak dosa awak ke tetangga lain. Dosa awak ke orang Bukit Tinggi, dosa awak ke orang Solo tu ndak ada dosa ketek dosa tu. Manga itu dan pertama kali nan awak kaja. Yang pertama kali awak kaja tu adalah tetangga. Bapak tetangga, katiko ibu sakit, siapa orang nan pertama kali tahu Bu? Katiko awak besok meninggal, siapa orang nan pertama kali tahu Pak? Tetangga. Tetangga orang nan pertama kali tahu. Bunyi kan? Sakit tele Bu, saking pentingnya kita berbuat baik dengan tetangga Bu. Kecek Rasulullah, katiko ibu-ibu sedang masak, pa banyak kuahnya. Tujuannya apa? Supaya bisa berbagi dengan tetangga. Kok ada di tampek lain? Gua aku mohon maaf di tampek lain. Ustaz, kece hadis Rasulullah Ustaz, katiko masak, yo pa banyak kuahnya. Iyo ambo pa banyak kuahnya Ustaz. Lai bagi ke tetangga, lai Ustaz. Apa senan bagi yo kuah gulai senan bagi ke tetangga kece. Dek gara-gara kece hadis Rasulullah nani pa banyak tu kuahnya, bukan isinya. Kecil tetangga yang menerima astaghfirullah, kuah gulai saya agirnya, tapi jadi jualah. Tapi awas kecil tetangga, seminggu lah yang bawa balik kecil, seminggu lah ya papa dan ibu-ibu tetangga ko buat gulai daging, nyopa banyak kuah gulai daging, lainnya lagi ibu, lainnya lagi apa? Alhamdulillah lai, ayamnya lagi yo kuah gulai daging dapat balik. Jadi apa-apa dan ibu-ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang dikatakan tetangga itu di dalam hadis adalah 30 rumah dari sebelah kanan, 30 rumah dari sebelah kiri, 30 rumah dari depan, 30 rumah dari belakang. Ada juga yang mengatakan 10 rumah dari sebelah kanan, 10 rumah dari sebelah kiri, 10 rumah dari depan, dan 10 rumah dari belakang. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena waktu yang terbatas, inilah yang dapat kita sampaikan. Ada 3 perintah berbuat baik di dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-36. Perintah berbuat baik yang pertama adalah kepada kedua orang tua. Perintah berbuat baik yang kedua adalah kepada anak yatim dan fakir miskin. Dan perintah berbuat baik yang ketiga adalah kepada tetangga. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf Bapak dan Ibu, ambo tidak bisa solat isya di masjid karena ambo ada acara kajian. Selesai solat isya di Pampangan. Jadi ambo mohon izin Bu, mohon izin Pak, tidak bisa melaksanakan solat isya di masjid. Lain izinan Bu. Lain izinan Pak,
Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.